Listen, welcome back to Podistry, your best podcast for dentistry. Bersama aku, Ines, dan juga aku Justin. Apa kabarnya nih Kak Justin? Alhamdulillah baik nih Kak Ines. Kalau Kak Ines sendiri gimana nih kabarnya? Selalu baik banget nih. Alhamdulillah, iya dong Kak. Kita kan kayaknya udah kuliah offline ya Kak Ines juga. Mental aman? Alhamdulillah aman sih Kak ya. Podistry yang di rumah gimana kabarnya? Semoga selalu sehat fisik dan mental ya. Apalagi kita harus hadapi dosen-dosen dan dokter-dokter yang sangat luar biasa mencintai kita, yang membimbing kita dengan baik. Bener banget, kita gak lupa buat ngingetin Potizen di rumah nih supaya tetap selalu jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan. Meskipun saat ini COVID-19 udah turun kasusnya, tapi kita berharap semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Iya. Tetap jaga jarak ya teman-teman. Nah, kita udah nanya kabar teman-teman Potizen juga tahu kalau kita sehat walafiat di sini ya. Alhamdulillah ya, bener banget Kak Ines. Bener, nah kita pengen tahu nih kabar Guestar kita nih gimana ya? Oh, jadi hari ini kita bakal ada Guestar? Iya dong, kita ada Guestar, kita nggak mau garing berdua doang nih ya kan Kak Justin ya. Wah pastinya seru banget nih Kak, aku jadi penasaran nih siapa nih Guestar kita hari ini. Iya, jadi kita harus kenalan dulu ya, tak kenal maka kata sayang, kalau udah kenalan harus disayang dong. Oke. Kita panggil dong Guestar kita, ada Kak Nata dan Kak Vincent. Halo Kak Nata, Kak Vincent, apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik banget hari ini. Oke, kalau Kak Vincent sendiri gimana kabarnya hari Kabarnya hari ini sangat luar biasa dan luar sangat biasa bahagia ya. pada hari ini. Oke. Puji Tuhan, kabarnya baik-baik ya. Narasumber Guestar kita nih ya, aduh, Iya. yang cool dong, Guestar dong, narasumber Oke. kayak Iya, kayak kita harus gaul gitu ya iya, Kak ya. kita kan remaja yang gaul. Guestar gitu ya. Kok remaja sih? Aku masih udah pemuda ya. Udah tua, aduh mohon maaf bukan. Nah, kita udah tahu nih kabar kita masing-masing, Guestar kita udah tahu kabarnya, teman-teman tahu kabar kita. Kita juga pengen tahu kabar negara kita nih yang tercinta nih, gimana Ibu Pertiwi kita nih kabarnya gimana sih Kak Justin? Gimana ya? Kelihatannya baik-baik aja ya Kak ya. Oh, baik-baik aja. Ada info terkini nih ya. Aku belum tahu nih Kak. Mungkin Kak Ines lebih tahu nih. Aduh, kalau yang aku tuh yang lagi hits ini sih 3 periode ya, atau Oke. mungkin lebih kayak balik ke mantan lebih dari 3 kali gitu ya, kayak 3 periode maksudnya ya. Oke Kak. Aku no comment sih masalah itu. Punten, siapapun potensi yang mendengarkan, maksud saya nggak boleh balik ke mantan gitu 3 kali. Iya bener banget. 1 kali aja udah cukup, jangan 3 kali ya teman-teman. Jangan membaca buku yang endingnya sama. Sama. Iya gak sih Kak? Tapi kita pengen tahu nih kabar COVID-19 ini gimana sih, kok kita sekarang udah bisa bebas masker ya walaupun gimana gitu, gimana ya Kak? Kayaknya udah mulai longgar nih, makanya kedengarannya FKG UHT udah mulai kuliah offline nih Kak. Dari yang semulanya full online, sekarang kayak udah ada masa transisi offline-nya. Bisa dilihat dari atribut saya ya, sudah menggunakan yang bertanda bahwa kita sudah offline teman-teman di sana for Bener information. banget nih Kak. Iya. Mungkin kita langsung aja bacain info data ya Kak ya. Soalnya narasumber hari ini, maaf nih, aduh kok narasumber lagi nih. Guestar hari ini kayaknya yang udah gaul sabar dong. banget nih Kak ya. Yang gaul dong Kak, yang gaul. Guestar kita gimana nih? Oke ya, jadi sebelum kita bakal masuk sesi interview nih Kak, jadi sebelum sesi interview ini kita bakal punya info data nih yang bakal kita bacain. Jadi berdasarkan info dari artikel kompas.com, di masa pandemi COVID-19 ini, semua masyarakat diimbau untuk tetap di rumah aja. Namun ketika masuk pada masa kenormalan baru, ya pada masa seperti ini, saat ini nih Kak, semua harus aktif dan tetap menjaga kesehatannya, seperti halnya mahasiswa. Meskipun perkuliahan ini masih semi offline, ada online-nya, ada offline-nya, tetapi mahasiswa harus tetap produktif nih Kak. Oleh karena itu sangat penting bagi kita mahasiswa untuk menjaga imunitas tubuh demi kelancaran proses perkuliahan yang kita jalani. Wah seru banget nih Kak, kelihatannya topik kita hari ini nih Kak. Imun harus tetap dibawa santai ya, biar imunnya tuh naik, terbooster ya, jangan vaksin booster aja tapi imun tidak dibooster gitu ya. Walaupun kita nggak punya ayam tapi tetap imun tuh harus naik gitu. Ya bener banget, meskipun gak ada yang ngingetin ya Kak ya, gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngingetin jaga kesehatan, tapi kita harus tetap bisa manajemen diri kita sendiri supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini. Kalau bahasa gaulnya harus independen sih. Ya kan? Oke. Woman pride independent guys, oke ya? Oke, bener banget. Nah, kita langsung aja mau ngajak ngobrol Guestar kita ya yang tercinta ini ya. Gimana nih? Kita mau nanya yang mana dulu nih ya?
Bingung aku Ini nih. kakaknya yang mau Home Pimpa ditanya kali, gitu. Home Pimpa dulu mungkin Home Pimpa. Mengalir aja ya. Ya mungkin. Oke. Iya, mengalir aja, saling melengkapi. Oke. Ya. Ternyata dasar kita ini sudah saling melengkapi. Teman-teman yang Potizen di sana udah saling melengkapi nggak sama teman-temannya. Jadi di FKG kita memang harus saling melengkapi. Bener ya. banget nih. Bukan apa-apa nih, tapi memang harus saling melengkapi ya. Oke, biar imunnya tetap naik ya. Iya, biar kita tetap happy nih saat-saat kuliah kayak gini. Oke Kak, mungkin kita langsung aja Kak Ines bacain pertanyaan yang pertama nih. Kayaknya teman-teman Potizen udah kepo nih, mau nanya apa sih ini orang Bener tadi? banget, aku aja udah kepo nih Kak. Oke, kita mau nanya nih buat Westar kita, bagaimana sih transisi dari semester lalu yang kuliahnya full online ke kuliah semi offline yang sekarang ini? Gimana pendapat dan atau yang dirasain sih dari masa transisi ini? Mungkin dari aku dulu ya, karena aku itu asalnya dari luar pulau ya, jadi udah lama banget nih nggak ketemu teman-teman di Surabaya atau ketemu offline langsung gitu kan. Selama ini kan cuma lihat di Zoom online gitu, lihat Ines di Zoom, lihat Vincent juga di Zoom. Jadi kayak perasaannya pas ketemu langsung itu lebih seneng kan, lebih happy. Terus habis itu lebih semangat kuliahnya. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau Vincent? Kalau dari aku sih dalam masa transisi ini, jujur aku pada pertama kali kuliah ini aku juga merasakan senang dan bahagia karena aku juga bisa bertemu bersama teman-teman, entah itu teman-teman yang aku kenal atau teman-teman dekat yang selama ini aku ketemu lewat Zoom aja, dan itu membuat kita semangat belajar dalam pelajaran yang atau mata-mata kuliah yang kita lalui. Nah, dalam masa transisi ini juga kita lebih banyak untuk menjaga kesehatan kita, terutama dalam masa transisi ini supaya kita jangan sampai terinfeksi atau terkena COVID-19 yang bisa membawa dampak buruk bagi angkatan dan teman-teman kita. Ngomong-ngomong soal Zoom-Zooman ya, Iya. aku ada pertanyaan yang mendadak gitu ya. Kalau nge-zoom itu ini nggak sih suka ngepin ini nggak sih keras nggak sih yang jadi imun yang lebih gitu? Mau aku kasih tahu yang jujur atau gimana nih? Potizen mau Atau tahu gimmick aja? Oke, Kak, ini jujur gak sih Jujur Kak ya. jujur. Iya dong. Kalau gimmick mah sudah sering. Sudah sering Iya. ya. Aku Sudah kalau misalnya ada dosennya nggak pernah ya, kecuali kayak lagi kosong gitu kan, lagi menunggu dosen itu pernah sih. Tapi kalau orangnya jangan dikasih tahu ya siapa. Oke, Kak, itu biar nebak-nebak sendiri, Potizen teman-teman cari tahu ya. sendiri ya. Oke Kak, oh ya Kak, aku juga ada pertanyaan nih Kak. Kan sebelumnya itu kan kuliahnya kan full Zoom ya Kak ya. Terus kan tiba-tiba online kayak gini. Pertama kali kakak ini ketemu sama temen-temen seangkatan itu ada awkwardnya atau udah langsung enjoy aja nih Kak? Ada awkwardnya sih. Vincent? Kalau dari aku sih sebenarnya kan aku sudah banyak kenal teman-teman dari semester 1, yaitu online juga. Kita juga sering zoom-zooman juga bareng ya. Kita entah itu kita mau belajar bareng sebelum mungkin H-6 UAS ya atau ujian, dan itu maksudnya aku bisa lebih dekat sama mereka. Tapi dalam kuliah offline ini aku juga sudah bukan awkward lagi. Jadi aku lebih mendekatkan aja. Jadi pertemanan dan misalnya pertemanan dekat atau teman yang saling kenal itu bisa lebih dekat dan bisa menjalin relasi. Oh, kayak ini ya Kak, kayak sleep call berkedok belajar bareng ya. Oke. Nggak bercanda Potizen ya, jangan terlalu take seriously lah ya. Ya harus enjoy lah ya. Enjoy. Biar gue start kali ini juga biar nyaman nih ngobrol-ngobrol sama kita nih Kak. Kalau dari aku pribadi ya, aku Iya. kayaknya biar sharing juga ya pengalamanku, karena kan aku kan jarang ketemu teman-teman kayak Vincent, karena kan kalau Vincent dia dari Surabaya juga bisa ketemu teman-teman langsung. Kalau dari aku itu ya sebelum masuk offline sebenarnya ada ketakutan ya, kayak bisa nggak ya menyesuaikan diri sama teman-teman yang ada di Surabaya yang udah sering ketemu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini ya bisa menyesuaikan. Tapi itu menurutku itu dorongan dari dalam diri sendiri sih. Jadi kita harus mendorong diri kita sendiri untuk mau bersosialisasi dengan semua teman kan. Jadi kita harus mau membuka diri lah supaya kita bisa berteman sama semua teman kita. Bener sih, jadi ketakutan
kita semua, apalagi aku juga sama kayak dari luar pulau kan, punya tradisi, kultur, cara bicara, Iya, bener cara banget. berteman itu beda-beda kan ya. Jadi kayak, aduh temanku di sana sama nggak ya cara bertemannya, atau cara bicaraku nih nggak menyinggung kayak gitu-gitu kan. Logatnya juga. Biasa kan kayak sebenarnya logatnya emang gitu ya, tapi di sini kan beda, atau ada bahasa yang di sini bahasa artinya ini, di sana artinya ini gitu ya. Jadi ketakutan Saling sendiri. memahami. Iya. Berarti tipsnya itu lagi-lagi balik ke mindset kita ya kak ya. Iya, bener benar. banget. Jadi ketakutan bersama sih. Oke, kita lanjut. Oke lanjut ya kak ya. Kalau boleh tahu kak Vincent ini dari mana kak? Kalau aku sendiri aslinya dari Bondowoso. Kalau kak Nat, Dari Palu. oke berarti sama-sama anak rantau kan ya kak ya? bener banget. Oke, pertanyaan dari aku nih Kak, kalau misalnya ngerantau kan otomatis kita bakal jauh sama keluarga, sama teman-teman kita yang pada asalnya gitu ya Kak ya. Terus kalau tipsnya nih Kak ya, biasanya kan kalau anak kos itu kan suka duka kan belibet ya Kak ya. Maaf ya Kak ya. Kan Ini kayaknya suka lupa terpesona makan. oleh Kak Vincent ya. Memang pesona Kak Vincent itu Maaf ya Kak sangat-sangat. ya. Jangan membuat gosip ya Kak ya. Buat istrinya harus membuat gimmick biar banyak didengar Kak. Nggak apa-apa, tenang. Oke. Oke, lanjut. Oke lanjut ya Kak ya. Nah gimana tipsnya itu supaya kita tetap bisa jaga kesehatan, biar kita tetap bisa jaga pola makan meskipun kita lagi jauh dari rumah nih Kak. Bisa dari Kak Nat dulu mungkin. Kalau dari aku pribadi, jujur ya awal-awal itu aku masih beli makanan di luar kan apalagi sekarang kita udah terfasilitasi dengan adanya Shopee Food, Gojek, apalagi banyak promo ya di Shopee Food, spill dikit nih. Jadi promosi kalau iya. boleh sih kalau mau disponsor nggak apa-apa. Tapi ya itu balik lagi ya ke diri kita sendiri untuk milih yang mana yang baik untuk dirinya kita sendiri. Jadi kalau aku pribadi sih aku ganti-gantian ya, misalnya hari ini makannya yang ada sayurnya, terus habis itu pokoknya dalam satu hari itu aku harus makan sayur. Kalau aku walaupun beli ya, walaupun aku juga makan di warteg, itu pokoknya menunya harus ada sayur satu biar tambah sehat kan. Apalagi sekarang tuh kayak COVID itu harus nambah imun, kayaknya kalau cuma pakai vitamin ya kurang sih menurutku. Kalau Vincent? Kalau dari aku sih enjoy aja ya orangnya. Jadi kalau aku sendiri kan juga menjaga pola makan dan pola untuk beraktivitas seperti olahraga dan lain-lain. Jadi aku kalau misalnya makan di rumah atau itu ya kadang aku juga kadang pesen lewat makanan online gitu ya, tadi disebutkan, terus ada dari catering, dan itu maksudnya aku lebih prefer aja ke situ karena memang kan kita dalam masa pandemi Covid ini kita membutuhkan yang benar-benar makanan yang bersih ya, dan itu kita jaga kehigienisannya, maksudnya apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya juga kita harus jaga. Dan jangan lupa buat selalu olahraga, dan olahraga itu juga penting buat menaikkan imunitas tubuh kita, karena kalau kita sudah sering berolahraga dan kita jarang untuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, itu imunitas kita lebih meningkat lagi, dan Lebih itu happy ya benar. Nah kalau kita sudah happy, imunitas meningkat, akhirnya apapun virus yang masuk dalam tubuh kita itu ya lebih susah. ya, lebih untuk susah, sudah masuk. dicegah gitu. Dan itu termasuk langkah untuk mencegah infeksi tertular. Tapi jangan keseringan olahraga tapi lupa tidur ya, walaupun gak diingatin ayam harus tetap ingat tidur ya. Iya, Besok benar. tercinta kita ya. Walaupun memang FKG ini rada sibuk Iya ya sih, ternyata Kak. ya. Oh ya Kak, aku mau tanya nih Kak, ini agak pertanyaannya mendadak nih Kak. Kan biasanya tugas itu kan banyak banget ya Kak, DKK, apalagi kalau misalnya udah semester 4 ya kakaknya ini kan pasti banyak skill lab. Terus gimana buat kakak-kakaknya ini supaya tetap bisa jaga pola tidur nih Kak? Itu kayak pertanyaan sejuta umat nih, mungkin netizen itu juga pertanyaannya pasti kayak gitu sih Kak, gimana nih Kak? Mungkin dari Vincent dulu. Kalau dari aku, misal kayak DKK, jujur aja. Jadi kita buka-bukaan di sini ya. Oke. DKK itu ya, kalau aku sendiri nulis DKK kan itu kan DKK hari Senin ya, kan kita terus hari Rabu juga. Nah itu kalau misalnya hari Senin kita tulis pemicu, nah itu begitu ada DKK yang keluar, jadi aku langsung kerjakan. Jadi buat teman-teman yang di rumah, jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu kuncinya. Jadi kunci sukses dalam hidup kita, jangan menunda-nunda pekerjaan ya, itu ya yang harus dipegang ya.
Terus aku kalau ini Sangat dalam ya pemirsa. sangat deep talk ya. Deep talk. Oh my god. Lanjut Kak. Terus kayak misalnya, learning isu banyak sekali. Ini jujur aja ya, waktu Zoom itu ya, aku kan kadang kelihatan teman, Vincent rajin sekali nulis, saya nulis di KK dari nomor 1 sampai ya sebanyak itu. Tapi akhirnya ya juga selesai. Misalnya aku kerja dari jam 7 selesai jam 12, dan itu ya aku juga sambil mendengarkan materi kuliah. Dan itu maksudnya ya termasuk tadi itu kita bisa mengatur waktu ya. Kita mau Memanfaatkan waktu ya dengan baik. baik. Nah, kita mau misalnya nanti sore kita mau refreshing. Ya kita refreshing time ya bersama atau quality time bersama teman-teman. Nah, kita itu ya siap-siapkan dulu lah apa yang kita perlukan besok, jangan mendadak. Dan itu salah satu kunci untuk menjaga pola tidur kita. Nah, benar gitu. Biar nggak hektik banget ya Iya. harinya. Jadi kalau aku sendiri tuh kayak biasanya DKK hari Senin. DKK hari Senin, terus habis itu pulangnya kalau memang kosong langsung aku cari ya sebagian dikerjain setengah hari ini, besoknya setengah lagi, terus Rabunya DKK kedua. Jadi nggak terlalu padat gitu ya. Kita juga kan nulisnya banyak kan, biar nggak capek juga tangannya dan istirahatnya cukup. Dicicil ya. Dicicil. Jadi intinya pembagian waktunya ya kayak Iya. harus pinter-pinter manajemen waktu, kembali lagi kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ini kan lagi bulan puasa ya, Iya, bulan bener Ramadan. banget, Kak. Gimana ini kakak-kakaknya nih mengimbangi di masa puasa ini dengan kuliah yang offline gitu, atau kayak kan kita yang nggak puasa kan ikut Iya. puasa juga untuk Ya kayak vibes-nya kan Iya. jadi ikut puasa, soalnya Iya. teman-temannya banyak yang puasa gitu Kak. Dari pengalaman teman-teman yang puasa ya mungkin dari aku melihat itu menjalani kuliahnya itu tetap semangat ya teman-teman, walaupun beberapa mungkin ada yang ngantuk ya, tapi dari yang aku lihat dan yang pernah diceritai sama teman kita ya Nes, seangkatan kita, itu katanya berbuka puasanya itu dengan yang sehat-sehat. Jadi kayak ada yang bukanya pakai kurma lah atau roti gandum, terus habis itu es belewak, kan ada buah-buahnya kan. Jadi katanya mereka itu ya menjalani harinya itu ya tetap semangat kayak gitu. berbuka dengan sehat ya, biasanya sih Iya. yang manis ya. Nah, Iya. teman-teman kalau teman-teman netizen mau yang manis-manis boleh masuk ke kantin pasta ya nanti bisa. Banyak yang Oke. manis-manis Sedikit ya. Oke, Kalau sedikit promosi ya Kak ya. Kalau teman-teman netizen bingung mau beli takjil di mana, boleh ke kantin pasta sih, banyak. Jalannya nggak dikasih tahu, di samping RSG. Iya, sampingnya RSGM. Cari aja yang aku, ada Kanata, ada Kak Vincent dan teman-teman yang lain, cari aja. Ada kita di situ, megang-megang takjil gitu. Oke, Kak, langsung Sherlock ya Kak ya. Sherlock, chat aja di DM. Promosi nggak tuh? Nah Kak, aku mau tanya nih Kak, kan ini kan bulan puasa, terus lagi COVID ini. Terus menurut Kakak sendiri teman-temannya ini udah pada ngejalanin protokol kesehatan belum pas kuliah? Kalau dari aku sendiri jujur, ini jujur saja ya, aku tidak munafik, maksudnya nggak terlalu melebih-lebihkan juga ya. Kalau menurutku sih untuk protokol sih masih sangat kurang kita, karena kan kita juga kadang habis praktikum atau skillnya kita capek, kita buka masker dan segalanya. Dan itu jujur sekali kan, kalian juga merasakan kalau kita pakai masker kan pengap rasanya. Iya, benar. Dan itu maksudnya ya untuk mencari udara segar lah ya istilahnya. Nah, tapi maksudnya aku tidak mengajarkan buat untuk membuka masker di tempat umum atau di tempat yang banyak orangnya, itu nggak sama sekali. Tapi kalau dari mungkin. ya sebisa mungkin. Nah, kalau dari aku sendiri sih memang berprinsip kalau misalnya nggak ada orang atau sepi, itu ya buka masker nggak apa-apa untuk nyari udara segar, kan kasihan loh ditutup terus kan. Iya Iya. benar sih Kak. Kan Apalagi oksigennya kan, juga iya. berputar-putar di Iya. situ ya. apalagi kan habis capek-capek nih Kak ya praktikum gitu. Iya. Terus kalau masih maskeran kan pengap banget ya Iya. Kak ya. Apalagi teman-teman di sini pada puasa, ya kan? Maksudnya minum belum ada, makan belum ada. Jadi kalau bisa ya jangan dipaksakan. Mencari oksigen itu lebih baik daripada memaksakan, ya gitu ya.
Tapi memang nggak apa-apa sih sekali-sekali buka masker ya. Iya. Teman-teman di bagian Amerika juga udah pada buka masker, tapi di daerah ini apa? Di Asal tetap jaga jarak. jaga Iya, jarak. iya. Di Tetap luar pas ruangan waktunya bisa. sepi gitu ya kayak tetap pas apa ya, tetap meskipun buka masker tapi tetap di protokol kesehatan. Memperhatikan di mana dia harus membuka Iya, dan benar menutup banget. masker. Ya benar-benar benar. Nah, jadi kita udah bincang-bincang ya kan soal kehidupan kita, di bagaimana protokol kita di kampus. Nah, untuk besar kita nih, gimana peran mahasiswa itu biar COVID-19 ini bisa ditekan gitu ya, bisa mengurangi dan kita bisa benar-benar bukan lagi new normal tapi normal, totally normal. Gimana tuh? Seperti dari yang tadi kita bicarakan ya, yang pertama itu prokesnya harus dijaga ya, walaupun memang sekarang kita nggak seketat dulu, tapi tetap diusahakan masker harus tetap menempel di wajah. Kalau misalnya emang nggak ada halangan atau apa ya, yang sesuatu yang membuat kita untuk lepas masker gitu. Terus yang kedua tetap jaga kesehatan, sistem imunnya kita harus kita jaga biar COVID-nya ya susah untuk masuk kan ke tubuh kita. Terus olahraga, makan yang sehat. Kalau dari aku itu sih yang penting 3 itu. Kalau kamu Sen? Kalau dari aku untuk mencegah COVID ya, terutama untuk mencegah ya. Jadi Oh iya, aku mau tambahin Iya. satu lagi. gimana? Hand sanitizer selalu dipakai, guys. Ya kalau dari aku sih untuk mencegah cukup dengan tidur yang nyenyak, karena tidur itu kita manusia membutuhkan tidur itu selama 8 jam, kurang lebih 8 jam, dan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai kalian begadang subuh-subuh kerja DKK, itu sangat capek sekali. Nah, Ya, jadi biar antibodinya bekerja iya secara benar. Kan sendiri tubuh ya. kan juga butuh istirahat ya, kan otak dan heart itu butuh rest ya, ya semuanya butuh rest. Terus kita butuh olahraga yang cukup ya. Olahraga yang cukup itu meningkatkan, yang tadi aku bilang, meningkatkan imun. Jadi kalau kita sudah melatih jantung kita dan metabolisme tubuh kita, itu pasti COVID yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu cuma hampir aja. Ya. Pas yang ketiga minum vitamin ya. Jadi vitamin itu penting sekali. Kita akan membutuhkan dalam sehari vitamin itu 1000 mg ya per hari. Itu orang membutuhkan itu, dan juga vitamin ya kalian bisa minum dari obat kapsul atau yang tersedia di apotek-apotek ya. Terus habis itu makan buah-buahan, dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin di situ. Dan itu maksudnya membantu juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Terus yang keempat ini makan yang cukup ya. Jadi jangan kelebihan juga, jangan kekurangan juga, tapi cukup. Karena kita juga butuh asupan karbohidrat, terutama untuk tubuh kita, otot-otot kita, ya itu butuh karbohidrat juga. Dan juga ya tetap menjalankan 4 ini, jangan sampai putus ya, gitu aja. Iya, jangan lupa makan ya guys. Iya. Tapi mohon maaf nih, walaupun cuma bisa ngingatin tapi nggak bisa GoFood, nggak apa-apa ya. Yang penting masih diingatin, terus Iya. olahraga jogging-jogging kecil sambil cuci-cuci mata boleh kali Iya ya. boleh banget nih Kak, dan makannya itu harus sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Terus jangan lupa juga supaya kita tetap istirahat yang cukup. Nah, Kak Nata, Kak Vincent, kita mau main games nih. Oke. Kita Kayaknya bakal seru ya, seru, games ya. Seru banget dong Kak. Jadi gimana nih Kak rulesnya? Mungkin Kak Ines bisa jelasin nih. Oke, jadi kita bakal main true or false. Jadi aku akan nyebutin, nanti aku ganti-ganti sama Sustin buat ngasih pernyataan. Nanti kakak ini boleh langsung, oh aku true, aku false gitu. Boleh juga nanti dikasih tahu kenapa aku true ya, kenapa aku false tuh boleh banget. Oke, kita masuk di sesi true or false. Yeay. Oke, kita mulai. True or false? Sehabis kuliah offline, pada bergerombol sama temen-temen. True. True banget. Kayaknya memang katanya sudah. Iya. Katanya udah Kita bonding butuh banget ya. chemistry, quality time. Iya. Quality time itu perlu. Karena semua tuh berawal dari chemistry ya teman-teman Jangan ya. pada ansos ya. Nah, ansos kan kasihan gitu kan Iya, ya. Jadi memang kita harus punya chemistry ya. Iya. Kuncinya tuh chemistry Iya, sih. iya, Jadi benar. kita tetap padahal masih ngerti gitu Iya, lah ya. benar banget sih Kak. Benar-benar. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya nih Kak.
true or false? Kalau misalnya kakak-kakaknya ini dalam perjalanan kuliah tuh sering lupa masker pas di jalan. Aku false. Aku selalu pakai sih sebelum keluar dari kos harus pakai. Oke. Kalau aku kalau ke kampus aja nggak lupa. Jadi maksudnya itu bisa dibilang true, bisa dibilang false. Karena aku juga keluar kadang juga lupa gitu ya. Karena tadi misalnya aku berpikir oh ini sepi, jadi aku lupa pakai masker akhirnya. Tapi ya aku selalu sedia masker di kendaraan. Jadi misal kalau kita membutuhkan masker langsung ngambil aja. Jadi Sedia payung sedia, sebelum ya hujan. betul. Tapi kalau udah telat dek aku wis lari-lari udah tengah jalan, waduh aku lupa masker. Gak mungkin balik lagi dong Kak. Jadi harus siapin masker di kendaraan. Ya, Harus karena di tasnya ada lah, Mbak. iya, Ada lah bener ya. banget Kak. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Oke, kita lanjut. True or false? Ngerasa senang akhirnya bisa kembali kuliah offline. True kalau aku. Kalau dari aku true. Kalau Kak Sustin, Kalau dari aku true juga sih Kak. kalau aku be aja sih, santai aja. Nggak, seneng banget sih aku ketemu sama temen-temennya kan. Ya benar. Apalagi ketemu Kak Nah, Nata. ketemu siapa nih Kak? Jujur Ketemu aja. siapa? Ayo. Hai. Aku pengagum rahasiamu loh. Ayo lanjut. Siapa nih? Kayak Ya, ketemu siapa Jangan nih di sini Kak? aku nanti di belakang layar aja, oke? Oke Kak, jadi ini terakhir nih Kak ya, true or false nih Kak. Kalau misalnya banyak sisi positif yang diambil dari kakak-kakaknya ini jadi mahasiswa di era pandemi. True. Terus juga. True-nya gimana nih Kak? Sisi positifnya apa nih? yang Harusnya diambil? sih yin and yang ya. Ternyata chemistry mereka memang sudah gitu. Jadi nggak yin and yang. Oke. Sisi positifnya ya, mahasiswa di era pandemi. Menurutku lebih bisa manajemen diri nggak sih? Jadi kayak kalau dulu-dulu itu kan kayak kita kesadaran dirinya masih kurang. Nah ini di masa pandemi ini kita itu harus mendorong manajemen diri kita sendiri untuk mau melindungi diri kita dari COVID dan juga untuk melindungi orang lain juga dari COVID. Kalau menurut aku, kalau Vincent? Kalau dari aku, ini aku sisi positif sama negatif gak apa ya? Ya, Gak apa. Sisi positifnya ya bisa bertemu keluarga di rumah. Pertama ya, karena kan juga kalau misalnya kalau di era pandemi kan online dulu, jadi kalau ketemu maksudnya kita bisa kumpul sama keluarga, ya kita ya mungkin bisa jalan-jalan juga sambil Zoom ya. Sisi positifnya pengalaman. Dan juga maksudnya sisi positif yang lebih baik ini kita bisa maksudnya meningkatkan kualitas kita dalam era digital, apalagi kita sudah masuk dalam industri 4.0 dan ini 4.0 4.0 ya. Nanti kita di podcast selanjutnya boleh nanti kita narasumbernya gestar kita Kak Vincent ya. Ya, kita wawancarai lebih lanjut. Siapa tahu ada yang kepo-kepo apa sih 4.0 itu ya. Lanjut, Kak. Ya. Lanjut Kak. Kan era digital ini memerlukan banyak maksudnya apa ya kelebihan Tools, ya ya. kelebihan kita juga perlu ditingkatkan dan itu baik untuk kedepannya juga dan itu nanti mungkin di tahun mendatang atau mungkin 10 tahun lagi industri 4.0 itu sudah menjadi update menjadi industri 5.0 jadi itu kita harus mengupdate diri kita lewat teknologi Benar banget. Di FKG aja kita sudah punya alat-alat yang udah apa ya, Ya, instan gitu ya. canggih banget gitu ya Kak ya. Alat putar buat ngaduk aljinat aja udah ada loh guys. Jadi kita nggak boleh kalah ya, kita harus lebih jago daripada alat ini. Iya benar banget Kak. Jadi kelebihannya itu saat pandemi kita jadi lebih bisa memanfaatkan teknologi ya Kak ya. Betul sekali. sisi negatifnya nggak dibicarakan. Oke, sisi negatifnya mungkin Kak Vincent mau ini nih, mau nyampein Iya. sisi negatifnya nih Kak. Ya mungkin kalau sisi negatifnya kita kan maksudnya dalam online ini kan kita kayak lebih apa ya maksudnya belajarnya kurang maksimal kan kita kan ya tadi aku bilang aku tadi bilang kan kadang kita Zoom sambil tinggal jalan atau tinggal tidur dan itu kurang maksimal maksudnya dalam mata kuliah kita akhirnya mungkin hal-hal yang penting ada yang tertinggal juga dan itu menjadi suatu kekurangan, iya kerugian buat kita juga. Nah buat teman-teman yang masih online ya itu jangan manfaatkan waktunya karena tadi aku bilang sering-sering mengupgrade diri juga ya. Jangan kalian itu melakukan hal-hal yang tidak berbeda atau tidak produktivitas sehingga mengakibatkan kalian
rugi sendiri di depannya. Kan gitu juga ya Kak, ya benar Kak. Nah, Ya aku ngerasa sih waktu online aku lebih produktif ikut organisasi BM karena sebenarnya apa ya bisa 2 kali dilampaui gitu, kayak istilahnya kita sekali mendayung 2 pulau dilampaui. Tapi sekarang kan kayak kalau offline tuh memang rada susah membagi diri ya kan. Bener-bener kayak harus fokus ke materi gitu ya Kak ya. Dan kita juga apa namanya kalau online itu kita lebih banyak ngeluarin uang gak sih, karena kita butuh alat, butuh lab ya kan, ada lab dibawa ke rumah tapi ya gak apa-apa sih kalau Sultan Andara boleh mau kasih kita gak apa-apa. Oke. Tadi itu kita udah ngebahas ternyata COVID-19 ini punya sisi positif dan negatifnya sendiri-sendiri. Ternyata kasarin mahasiswa di di perkuliahan ini banyak yin and yang-nya Iya, gitu bener ya. banget Yang nih, Kak. online punya sisi positifnya juga, negatifnya juga. Yang Yang offline juga sama. Nah, jadi kasarin mahasiswa di masa perkuliahan ini yang semi offline ini membuat banyak mahasiswa yang mulai merantau dan hidup jauh dari keluarga ya. Tapi walaupun hidup jauh jadi homesick ya. Iya, terus kayak jadi kadang sering lupa gitu loh Kak, makan dan lain-lain. Jangan lupa makan ya guys, walaupun lagi COVID ayam. Tetap jaga kesehatan masing-masing, kitanya bisa. Ya karena hanya kita yang bisa jaga diri kita sendiri di dunia di perantauan Iya, ini ya. benar banget. Kita yang harus kayak manajemen diri kita sendiri, kita harus bisa manajemen kesehatan, mental dan juga fisik kita juga. Ya, jangan lupa stok obat-obatan, stok vitamin, stok jadwal olahraga ya. Siapa tahu ada yang mau ajak olahraga bareng, badminton bareng boleh. Tetap menjalani perkuliahan dengan semaksimal mungkin, manfaatin waktu dengan baik di masa offline ini ya. Jangan sampai ada COVID-19 yang episode berikutnya jangan sampai ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Bener banget nih Kak. Wah, hari ini kita udah interview, udah games Ngobrol. juga nih sama besar kita hari ini nih Kak. Gak terasa kalau misalnya kita udah mau berpisah nih Kak. Waduh. Seseru itu ya hari ini. Aku ngerasa sepertinya ini sampai jam 12 bisa bisa ya. ya, tapi Live ya ini terbatas podcastnya. waktu. Iya. Kalau teman-teman Potizen, kalau misalnya merasa ini Kurang, mau request lagi bisa nih. Bisa request nih, mungkin Iya. kedepannya kita bisa undang lagi Kak Vincent sama Kak Nat nih. bisa isi biar DM narasumber lagi, Iya. biar pengalaman banyak Iya. kan. biar kita punya episode sama Kak Vincent guys. Kita juga kepo kan 4.0 ini apa? Aku Bener banget nih, jujurnya Kak. aku nggak tahu nih 4.0 itu apa. Jadi teman-teman boleh berkunjung ke IG BFFKG UHT ya, isi DM di situ ya, isi DM kita mau bahas apa habis ini. Terus kita mau berapa sih waktu yang kayaknya? Iya bener banget. Kalau misalnya durasinya kurang bisa request juga. Tapi sebelumnya Aku biasanya ini loh Kak, dengerin Gimana, ini Kak? podcast ini sambil ngerjain DKK. Tahu iya nggak? seru banget Aku gak belum sih, Kak? kelar nih, aku belum kelar DKK, podcastnya udah kelar. Iya seseru itu ya Kak ya. Topiknya seru, besarnya juga seru juga. Oke. Makanya Kak. teman-teman bantu dong tim kreatif buat tahu kalian tuh mau dengerin apa sih ya kan? Kita mau bahas apa gitu, oke? Oke, jangan lupa ya yang belum follow BMFKG UHT bisa langsung di follow di Instagramnya. Jangan lupa kita juga harus kenalin ini channel podcast kita di Spotify. Kalau bisa premium lah ya. Oke, terima kasih buat Kak Vincent dan Kak Nat. Sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-kesan atau kata terakhir nih. Waduh, kata Jangan terakhir. Kita masih butuh mereka buat 4.0, oke? Oke. Tolong bantu tim kreatif ya biar kita bisa mengundang mereka lagi, oke? Oke. Mungkin kata-katanya bisa dari Kak siapa dulu? Vincent. Kak Vincent dulu. Oke. Oke, dari kata-kata mutiara dari aku. Masih mutiara ya. Terpanggil nih nanti mutiara kita Iya. nih. Siapa itu? Mungkin stay good pertama, stay healthy, stay focused and keep Stay study halal. ya. Stay halal. Ya itu. Jadi kita manfaatkan waktu kita dengan baik, jaga kesehatan dan juga jangan lupa kita untuk belajar terus-menerus ya, karena kita masa depan kita masih jauh dan kita juga harus menggapai itu supaya orang tua kita juga lebih bahagia dengan kita. Jangan lupa bangun chemistry juga ya. Nah, Kak. siap Kak. Quality time. Kalau dari dari aku nggak panjang-panjang ya, cuma 3 aja.
Yang pertama, manajemen diri untuk diri kita dan orang lain. Yang kedua, upgrade diri, dan juga yang ketiga, jaga prokes. Itu aja sih. Luar biasa, ini tepuk tangan dulu buat Gwestar kita. Oke, apa? Kok aku bingung ya? Iya, soalnya kayaknya kita agak mau pisah. Pisah. Kita masih mau lanjut nih Kak. Sedang mengulur waktu sih Iya. tepatnya. Maaf ya tim kreatif, tim editing. Tapi ya udah, terima kasih buat narasumber Gwestar kita. Iya, Harus gaul guys, Gwestar kita hari ini ya. Thank you sudah berkenan hadir di podcast kita. ya, semoga nggak bosen-bosen ya Kak ya. Semoga kedepannya mau join lagi di podcast kita. Terima kasih banyak buat Kak Vincent dan Kak Nat. Dan juga Jangan lupa, habis ini ada episode yang keren, jadi jangan lupa nonton. Mau nonton nggak tuh? dengerin. Tapi kalau mau nonton bisa sih. Ya. Oke. Terima kasih juga buat Potizen yang udah gak bosen-bosen nih Udah dengerin setia kita. dengerin Iya, kita. benar banget nih Kak. Semoga habis ini nggak ke dokter THP ya. Bener banget nih Kak. Makasih banyak ya buat Potizen. See you on the next podcast ya. Jangan lupa di episode selanjutnya kita bakal bahas topik yang gak kalah seru nih. Bener banget gak Kak? Ya kan kita hari ini udah membahas tentang fit fisik ya. Iya. Nanti selanjutnya kita bakal bahas fit apa. Jangan lupa dengerin, oke? Oke. Fit apa itu? Pokoknya nanti di next episode. Oke, tungguin ya guys. See you on the next podcast. Dadah. See you.